malah dia nyolot. Ya terus gue harus ngapain? Gue kan udah ngakuin kesalahan gue emang gue murahan katanya gitu. Gue kasih aja si Lukman buat lo, gue bilang kayak gitu kan. Jadi gue kalau misalkan lo mau ambil aja gitu. Terus cekcok gitu. Terus dia ngegebok gue. Dia ngedorong gue, ngejambak gue, nyeret gue. Gue kabur ke lorong hotel, sampai ke lobi, terus udah kayak gitu, dada gue ditendang sama dia. Gue trauma banget. Dari tadi lo ngomongin suami lo, Gak peduli. begitu lo nggak nangis. Sekarang saat lo ngomongin supir lo resign, lo nangis. Kenapa? Karena gue kalau disuruh milih nih Kak, karyawan atau suami gue lebih mirip karyawan gue. Jadi lebih baik supir kamu Iya, dibanding suami gue. Demi Allah gue gak bisa kehilangan Iya. Karena Lukman ngelakuin KDRT itu di depan karyawan juga udah sering. Terus kamu kenapa baru ngelaporin sekarang, dulu nggak ngelaporin? Karena aku ngerasa, aku nggak tahu dipelet apa ya. Kok sampai mereka akhirnya ngelaporin lo nih? Ya lucu aja gini, mereka yang melakukan, sorry to say ya, sesuatu ya. Apa sesuatu itu? Ya bisa dikatakan perzinahan gitu kan. Tapi gue yang dilaporin. 3, 2, 1, close the gorden. Medina Zain. Yes. Kita baru ketemu kita baru ketemuan. Gak bosan nih, 3 minggu. undang lagi. Tapi ini dengan masalah baru yang berbeda dan ekstrim nih. 3 minggu yang lalu, lo cerita di sini, lo lepas hijab. Iya. Sekarang tiba-tiba lo muncul lagi dengan kembali berhijab, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tapi dengan berita yang tidak mengenakan. Iya. Beritanya yang gue lihat nih di Instagram lo dipukulin katanya. Iya. Di lorong hotel sama Suami gue. suami lo. Terus katanya ada pelakor di dalam rumah tangga lo. Iya. Apalagi nih? Iya, bukti mereka di apartemen berdua semua gue persis. Iya, semua ada di Instagram lo nih. Iya. Oke, ini sebetulnya waktu terakhir lo di sini kan lo udah sempat cerita nih. Iya itu. Katanya lo diselingkuhi oleh teman lo sendiri. Iya itu. Ini orang yang sama? Iya, orang itu. Oke, terus tiba-tiba kenapa ini muncul lagi? Jadi gini loh Kak, kemarin kan aku udah bilang ke kakak kan nanya sebenarnya mau cerai atau enggak gitu kan. Cuman aku masih kasih kesempatan dia karena aku pikir ya manusia kalau sekali itu berarti kan namanya hilaf ya. Iya. Kalau berkali-kali kan berarti namanya apa dong Oke, gitu kan. oke. Terus kemarin aku sempat berpikir ya di bulan Ramadan ini mudah-mudahan bisa merubah semua keadaan yang kemarin-kemarin gitu kan. Semoga bisa menjadikan rumah tangga aku bisa balik lagi kayak dulu gitu kan. Nah, singkat cerita kemarin kita mau staycation lah gitu kan. Ketemu lagi. Udah rujuk nih. Udah rujuk. Mencoba lagi. Mencoba memperbaiki hubungan gitu kan. Jadi kemarin sempat diajak staycation karena emang temanku kan punya hotel di daerah Braga gitu kan kemarin. Sudah kayak gitu nginep di situ, malamnya check in, terus tiba-tiba pas lagi di hotel baru nyampe aku dapet telepon dari perempuan ini. Awalnya dia bilang katanya mau minta maaf, ya kan, mau minta maaf, ya aku kan kalau orang minta maaf ya pasti ya udah aku dengerin aja alasannya apa, sebenarnya kejadiannya gimana gitu. Tapi semakin banyak dia cerita semakin sakit lah ya kalau dengar cerita aslinya gimana gitu kan. Terus udah kayak gitu, aku bilang, jadi mau kamu apa gitu, maksudnya buat memperbaiki hubungan keluargaku, kamu bisa melakukan apa? Lo nanya nih ke cewek ini? Nanya. Oke. Aku nanya, terus udah kayak gitu, dia bilang, malah dia nyolot. Ya terus gue harus ngapain? Gue kan udah ngakuin kesalahan gue emang gue murahan katanya gitu. Itu ada suami kamu di sebelah? Gue teleponnya dia lagi tidur, suami gue. Oke. Terus udah kayak gitu, pokoknya panjang lah dia ngomong ini itu segala macam.
dia nuduh-nuduh laki gue yang gatel apa segala macam, tapi gue punya bukti. Manajer gue, asisten rumah tangga gue semua, ketika perempuan itu kan beberapa kali datang ke rumah gue. Kan dia temannya manajer gue, tapi kan gue nggak pernah negatif thinking ya kan, namanya orang ada lo tuh? Ada, main ke rumah kan namanya diundang makan bareng, itu kan bukan dia doang yang datang, ceweknya, maksudnya cewek teman-teman gue kan banyak, gitu loh, bukan dia doang, gue nggak pernah curiga sama orang itu, gitu loh, ya kan, ya pas si cewek ini ngomong, katanya suami lo emang gatal duluan apa segala macam, ternyata gue dapat kabar yang ngasih kontak duluan dia dengan alasan ada bisnis apalah segala macam gitu loh. Udah kayak gitu lama-lama gue pikir ini orang minta maaf tapi kok ngompor-ngomporin gue, nyolot gitu ya. ngompor-ngomporin gue, nyudutin gue segala macam. Lalu dia sampai ngomong, ya lo sebagai istri ya ngerendahin gue lah, ibaratnya kayak lo udah sempurna apa belum gitu, maksudnya lo berkelakuan baik nggak sama lo dibilang begitu? Iya. Lo sendiri merasa udah sempurna belum? Emang gue bukan manusia sempurna. Gak ada manusia yang sempurna? Gak ada manusia yang sempurna. Oke. Cuman gue nggak bisa, maksudnya gue nggak bisa di judge sama orang yang nggak kenal gue lama. Lo siapa? Tiba-tiba nanya soal kayak gitu. Tiba-tiba lo ngejudge gue. Iya. Gue perempuan yang istri yang nggak baik, nggak layak nih nggak layak buat suami gue gitu loh. Terus gue nyolot, gue bilang ya udah gue kasih aja si Lukman buat lo, gue bilang kayak gitu kan. Gue nggak peduli, lo ambil aja. Dikasih. Iya, gue kasih aja. Kalau giveaway, kalau misalkan lo mau ambil aja gitu. Sok aja silahkan gitu. Ya sorry gue ngomong kasar ini, toh juga makan aja gue yang nanggung semua gitu. Iya. Jadi lo mau ngarepin apa, sok aja silahkan. Ambil aja gitu, gue bilang. Laki-laki banyak kok di dunia ini, bukan cuma dia doang, gue bilang. Terus waktu lo bilang nih suami gue mau di giveaway, dia bilang apa? Dia bilang, ya dengan dia nyolot, gue tuh yang suka banyak banget apa segala macam. Ya gue bilang, lah lu kalau misalkan emang yang suka banyak, lo laku, ngapain lo gangguin suami orang? Kan masih ada laki-laki lain. Iya. Terus ini orang tuh kayak, gue tuh aneh banget ya, maksudnya ini orang yang salah, orang yang nyolot. Kenapa dia ya. Terus Lukman gak bangun tuh ribut-ribut? Nah udah ribut-ribut di telepon, gue bangunin orangnya? Si Lukman. Iya. Gue bilang, bangun gitu. Bangun gak dia? Bangun. Apa dia bilang? Iya. Ya gue ceritain lah yang tadi gitu. Terus gue bilang, gue minta lo telepon sekarang orang ini di depan lo? Di depan gue. Atau enggak kita ketemu bertiga. Menjelaskan semuanya. Waduh, gitu. Terus katanya apa? Gue udah nggak mau ada urusan sama orang itu. Kalau lo maksa gue buat harus ketemu dia atau kita ketemu bertiga untuk klarifikasi segala macam, katanya gue nggak mau, katanya gitu kan. Terus cekcok gitu. Terus dia ngegebok gue. Pakai apa? Pakai tangan. Gini apa gini? Ini ketutupan make up sih ya. Pakai gini. Begini? Iya. Kapan kejadian ini? Itu malam itu. Oke. Ngegebok gue. Tiba-tiba gue brimob gue masuk ke kamar itu. Misahin kan? Ada brimob di situ. Brimob gue jaga di luar kan, di luar kamar. Luar kamar. Ngegebok gue. Terus udah kayak gitu, dia kan nggak peduli kan. Maksudnya ada brimob gue datang juga dia nggak peduli. Dia ngedorong gue, ngejambak gue, nyeret gue. Kan gue kemarin udah visum kan, udah babak belur abis-abisan lah pokoknya. Terus udah kayak gitu, pas gue disiksa kayak gitu, ribut lah itu sehotel sampai satu hotel tuh, satu lantai. Iya, satu lantai itu keluar semua orang-orang. Rame dong. Terus udah kayak gitu security bukan ngusir sih ya, jadi kayak kalau misalkan sekali ini lagi kejadian, ya udah gitu, out aja, jangan di sini, jangan ngeganggu kamar lain gitu kan. Udah akhirnya kalem dulu. Pas udah kalem, ke-trigger lagi sama si cewek itu ngechat gue. Malam itu juga? Pokoknya dengan bahasa-bahasa yang udah gue posting di Instagram itu. Terus udah kayak gitu, si Lukman, gue bilang, lo suruh dia minta maaf sama gue bilang kayak gitu. Gue gak terima dikata-katain kayak gini di WhatsApp, di telepon.
nyiksa gue lagi. Diapain? Dia sama diseret, digebok apa segala macam. Gue aja sampai nggak ingat dia ngapain gue. Udah bener-bener. Terus rame lagi hotel? Rame lagi. Brimob lo datang lagi? Brimob gue datang lagi malam itu. Oke, tiap hari tuh emang lo dikawal Brimob? Iya, dikawal masih. Sejak kapan nih? 6 tahun yang udah 6 6 tahun. tahun ini. Oke. Gue pikir ini udah keterlaluan banget, tapi malam itu gue udah capek banget. Ya udah akhirnya gue istirahat aja, gue tidur gitulah. Nah, paginya ada kejadian lagi lah, si cewek itu berkoar lagi. Gue emosi lagi. Terus udah kayak gitu dia ngegebok gue di kamar lagi. Waduh, lagi? Nyiksa gue lagi. Lu diem aja apa ngelawan nih? Gue ngelawan juga ya seadanya aja, Kak. Oke. Maksudnya cuman apa sih lo gitu, terus udah kayak gitu dia ngehancurin 2 handphone gue. 2 handphone lo diapain? Dilempar ke kaca. iPhone 13 lagi? iPhone 12 sama 13. 2 handphone bener-bener udah nggak nyala. Kacanya nggak hancur tapi? Kacanya hancur, kaca hotel? Iya. Terus oke? Ya gue ganti lah akhirnya. Oke. Ganti lo apa suami lo? Ya gue lah. Yang hancurin? Yang hancurin kan suami gue. Oke. Yang booking kamar hotel gue. Lo? Ya gue ngeganti kaca hotel itu. Pecah tuh? Pecah. Oke. Sudah kayak gitu, gue lari, gue berusaha kabur biar dia nggak nyiksa gue lagi. Gue kabur ke lorong hotel, sampai ke lobi. Terus udah kayak gitu dia dia ngejar gue di lift, di lobi hotel dia masih ngejambak gue di depan tamu-tamu dan resepsionis dan lain-lain loh itu. Terus udah kayak gitu gue pingsan di situ. Udah bener-bener karena ini dada gue ditendang sama dia. Terus kayak gitu gue udah nggak bener-bener udah nggak ada tenaga banget gitu loh di situ, kayak apa ya, udah lemes gitu kan. Terus akhirnya gue masuk ke klinik 24 jam, gue dikasih oksigen segala macam. Udah setelah itu datang sendiri lo ke situ? Enggak, ditemenin dia. Oh, dia nemenin? Nemenin. Oke, gimana ceritanya tuh? Iya, kan ada mobil. Supir gue kan balik kan, libur kan hari itu. Sudah kayak gitu, gue ditemenin sama dia, dimasukin ke klinik, gue pakai oksigen. Ya udah, ya gue sadar. Terus udah kayak gitu, dia minta maaf apa segala macam. Ya udah. Terus akhirnya gue bilang, udah deh nggak usah nemuin gue dulu, gue bilang, karena gue udah 2 hari ini dari tadi mama sampai pagi udah bikin bener-bener gue trauma banget. Udah nggak bisa udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa menjelaskan apapun. Yang penting lo out, udah nggak usah ketemu gue dulu. Kayak gitu sih kejadian yang pas di hotel sih gitu. Terakhir ketemu dia tuh berarti? Terakhir. Oke, tapi sekarang lo kan di sini lo melaporkan. Ini lo visum nih, ya kan? Terus tiba-tiba lo juga mengeluarkan bukti kayak di Instagram lo, istri digebukin, ani-ani disayangin, ya kan? Terus lo ada postingan chat lo sama siapa nih? Zania nih siapa? Iya, itu cewek itu. Oke, nih lo cari masalah sama gue, ya sorry kalau emang gue murahan. Kata siapa nih? Kata dia. Oke, terus lo bilang gue bawa pas di kantor pengacara. Terus habis itu katanya gue kan udah ngakuin kalau gue salah, gue minta maaf, tapi lo nyolot mulu. Terus lo juga banyak banget nih postingan lo di Instastory ya. Banyak banget ini sih. Ini ada lo nge-posting juga. Ini apa nih, luka-luka pas saat? Iya pas dia nyiksa gue. Itu kejadiannya, lo kan kemarin udah ngelapor, udah visum nih kan? Udah visum. Ya? Udah. Nah itu berapa lama setelah kejadian? Langsung malam ya. Oh ini baru jadi nih, kejadiannya baru? Baru tadi malam. Nah terus lo juga ada sempet nih ngedatengin rumah orang tuanya. Rumah dari orang tuanya si cewek. Datang, ketemu. Nah terus? Tapi gue nggak ketemu ceweknya, nggak keluar, mobilnya ada. Mobilnya siapa? Mobil si cewek itu ada. Oke. Tapi yang ketemu gue cuman nyokap sama bokapnya doang. Tapi gini nih, gue nanya nih, lo kan menyerang dia nih, ya? Menyerang dia, lo ngata-ngatain dia, lo nggak takut dilaporin mama mereka justru? Enggak.
Nggak takut karena Kak, aku bisa melaporkan dia juga. Atas dasar? Ada yang gue nggak bisa buka di sini ya. Iya. Gue punya apa ya? Gue punya strategi juga gitu loh. Oke, ini tapi lu sempat ngeposting ini nih. Pasal 460 ayat 1. Huruf E draft RKUHP per 2 Februari 2018 menyatakan laki-laki dan perempuan yang masing-masing terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dapat dipidana paling tidak 5 tahun. Iya. Kalau mereka laporin, lo akan laporin ini. Iya. Tapi kalau mereka ngelaporin, Kalau mereka nggak ngelaporin, lo akan tetap laporin juga nggak? tetap. Aku tetap. Laporin, berarti suami lo akan lo laporin juga? Iya. Kan suami gue udah gue laporin yang KDRT juga. Jadi kalau yang KDRT kan aku udah ngelaporin, Iya. udah visum juga semua dari dokter udah Iya. keluar, polisi juga waktu itu udah nganter aku visum, terus udah kayak gitu udah keluar, alhamdulillah tinggal dipanggil kan nanti Ya. Si suami gue dipanggil. Terus untuk yang pasal yang tadi kakak tanyain itu aku bakal ngelaporin juga sama Bang Rasman Jadi lo akan melaporkan suami lo atas dasar? atas dasar KDRT Dan? perzinahan. Sekarang saya mau tanya lagi nih. Turun ke rumah cewek itu? Iya turun. Ketemu nggak ketemu? Nggak ketemu Ketemu ceweknya, siapa nggak jadi? Pak RT? orang tuanya. Orang tuanya ketemu? Oh, orang tuanya tahu nggak tentang hubungan ini? Orang tuanya bilang, kamu menuduh anak saya berselingkuh dengan suami Anda. Malah ibunya kocak banget ngomong kayak gini. Saya itu rekanan polisi banyak, saya tidak takut sama kamu walaupun kamu artis. Rekanan polisi? Iya. Oke. Katanya saya tidak takut, saya bisa menjebloskan kamu, katanya. Gue diancam. Takut nggak? Nyokapnya. Ya enggak lah, gue salah apa? Ya kan? Gue kan di sini korban, kok gue yang diancam? Nyokapnya tuh nyolot banget sama gue. Kemarin pada gue datang baik-baik banget loh. Gitu loh. Nggak bawa anggota, nggak bawa apa-apa, gue datang sendiri sama manajer gue. Itu kenapa gue yang diancam, diserang. Saya kenalan polisi banyak di sini, semua polisi teman saya walaupun rumah saya seperti ini. Iya, tapi kan polisi temannya masyarakat, sahabat masyarakat kan. Mungkin benar juga yang ada salahnya kan ya kan. Tapi dia ngomong ada salah satu anggota lah, katanya temannya Kapolri katanya. Temannya Kapolri, teman Kapolri. Iya. Oh, dia bilang begitu. Terus lo bilang apa? Ya saya nggak takut Bu, aku bilang. Ya selagi lo nggak salah ya. Ya ngapain Iya takut? benar. Ya Tapi kalau lo ini kan lo jelek-jelekin dia nih di Instagram nih. Kalau lo dibilang ya pencemaran nama baik atau UU ITE ini, apa yang lo lakukan? Iya, aku kan punya yang tadi aku bilang, aku punya strategi sendiri. Aku kan posting Iya. ini kan udah izin sama pengacaraku, sama Bang Rasman, udah Oke. konsultasi. Jadi lo nggak takut di penjara nih? Iya. Aku bukan merasa orang yang kebal hukum ya Kak. Iya. Cuman kan aku juga punya pengacara yang bisa ngasih advice ke aku gitu loh. Iya. Kak, boleh nggak aku posting ini? Iya. Boleh nggak aku posting Iya. ini? Apa katanya pengacara kamu? Ya udah silakan katanya. Selama itu emang benar, Oke. kamu nggak usah takut. Sekarang gini, kayak KNM ya, dia posting kan, KNM itu adalah? kan kita. Oh, K Nikita Mirzani, gue pikir singkatan apa KNM ya? Ya kan Iya. posting, tapi suatu kebenaran Kak. Kalau suatu kebenaran diposting, kalau kecuali kita fitnah ya, Oke. ngerti nggak? Ya sorry nih ralat kalau misalkan aku salah ya. Iya. Kalau misalkan fitnah, ya mungkin bisa panjang urusannya. Tapi kalau misalkan benar, kan aku masih bisa bela diri dong. Oke. Aku bisa aku punya bukti loh. Aku punya bukti CCTV, aku punya bukti foto. Nah, kamu sempat posting foto ini nih, yang di Instagram kamu ada Mereka lagi berdua. Itu dapat dari mana kamu? Jadi gini, Hmm. aku kan punya supir, aku kan punya asisten Oke. manajer. Oke. Si asisten manajer ini yang sekarang bareng sama gue, itu bekas manajernya si Iya. ini gitu loh. Terus udah kayak gitu, si manajer yang sekarang gue ini udah nggak tahan karena kenal sama gue, kebaikan gue ke si cewek ini, ke pelakor ini, kebaikan gue ke si manajer gue yang sekarang dulu manajer dia ngerasa nggak tega sama gue. Akhirnya dia fotoin diem. Nah sekarang yang jadi korban si manajer gue ini diancam sama si pelakor ini. Apa katanya? Lo sudah menyebarkan data pribadi apa segala macam, udah membongkar kepada Medina apa segala macam. Ya urusan dia kan yang punya hati nurani. Kasihan sama gue. Dia bisa menilai orang Kak. Dia aja kerja sama ini nggak digaji. Sebulan kita cuma dikasih 200.000. Hah, serius? Demi Allah.
Nah terus supir gue yang minta sering nganter-nganter dia ke apartemen cewek ini. Supir gue kan ibaratnya kalau supir kan apa ya, saksi bisu ya kayak, ngerti gak sih? Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi akhirnya dengan berat hati dia kemarin mengajukan resign ke gue karena katanya saya sayang sama Bu Medi, tapi saya sudah merasa mengkhianati ibu. Karena apa yang dilihat selama ini dia bingung, dia diam. Dia diam katanya gitu. Dia resign akhirnya. Dia resign, cuman belum aku approve karena aku bilang gini, Pak, Bapak di sini nggak salah. Bapak kerja sama aku udah 7 tahun. Aku tahu sebelum aku nikah sama Lukman, Bapak udah kerja sama saya gitu. Bapak tahu saya gimana gitu sama Bapak. Ini supir lo sehari-hari nih? Supir. Kan supir aku ada 2 orang kan. Dia yang sering nemenin aku. Aku bilang, Pak, aku nggak nyalahin Bapak di sini. Ini udah tugas Bapak. Kalau misalkan emang udah ngomongin karyawan tuh, aku udah. Kenapa? Lo justru nangis saat ngomongin supir lo? Kenapa coba? Karena gue sayang banget sama karyawan gue, Kak. Dari tadi lo ngomongin suami lo begini-begitu lo nggak nangis. Sekarang saat lo ngomongin supir lo resign lo nangis. Kenapa? Karena gue kalau disuruh milih nih Kak, karyawan atau suami gue lebih milih karyawan gue. Sumpah gue lebih milih karyawan gue. Jadi lebih baik supir kamu? Iya. Dibanding suami gue. Demi Allah gue gak bisa kehilangan mereka. Karena gue gini, nyari karyawan tuh gampang. Ya mau gaji berapapun gitu loh. Mereka mau gaji karena apa yang nyari orang yang benar-benar kita percaya tuh susah kan. Yang kerja gampang kan, cuman yang jujur, yang loyal tuh gak bisa kita dapetin. Apalagi dia keluar dengan alasan dia merasa mengkhianati. Benar. Padahal bukan mau dia begitu. Iya. Akhirnya dia masih sama lo? Apa? Masih sama kamu? Tapi ya dia mau resign. Terus ada 6 orang karyawan kemarin yang resign gara-gara mereka ngasih syarat ke aku. Ibu kalau masih balikan sama bapak, kita semua resign. Bener 6 orang itu keluar. Ngomong begitu? Tapi 6 orang itu sekarang udah keluar. Gara-gara kemarin aku sempat balikan lagi. Bagian apa itu? Ada manajer marketing, ada marketing, ada SCM, ada beberapa orang yang resign, ada GM keluar. Nah, artinya kesimpulannya apa yang lo tangkap dari itu? Kesimpulannya mereka nggak sanggup ngelihat, karena Lukman ngelakuin KDRT itu di depan karyawan juga udah sering. Oh ya, gimana tuh? Lagi di kantor, terus aku salah apa gitu, digebok di depan karyawan pernah. Ini kamu nggak mengadang-adang kan? Enggak, demi Allah Rasulullah aku nggak ngadang-adang. Maksudnya nggak ngarang-ngarang cerita? Enggak. Oh ya? Terus kamu kenapa baru ngelaporin sekarang, dulu nggak ngelaporin? Karena aku ngerasa, aku nggak tahu dipelet apa ya. Nah, gini. Gue mau nanya sama lo. Apa sih pesan pertama dulu menerima dinikahi suami kamu? Apa yang alasan lo apa? Coba gue pengen nanya dulu. Gue terima ketemu sahabat gue kan. Matt, gue bingung sama lo katanya. Lo kenal dia kan cuma sebulan di salah satu tempat lah di klub. Terus lo memutuskan untuk menikah. Pas lo memutuskan untuk menikah, gue nggak datang ke nikahan lo karena gue nggak terima lo nikah sama dia. Gitu. Sahabat gue udah 11 tahun. Sama gue. Dari awal udah baru ngomong sekarang. Iya. Ada benarnya apa tidak benar sahabat lo menurut lo? Benar. Benar. Sekarang alasannya apa lo mencintai dia kalau gitu? Sampai lo katanya udah digebok berapa kali tapi lo masih terima balik? Kak, gue tuh orangnya ketergantungan. Apa ya, gimana? Sampai tadi karyawan juga kan gue nggak bisa kehilangan. Gue tuh orangnya tuh sangat ketergantungan sama orang gitu loh. Gak bisa tidur sendiri. Gak bisa nggak ada temen ngobrol. Apa lo berpikir nggak akan ada bisa lagi cowok yang bisa nerima lo seperti dia? Sorry tuh saya kemarin pas gue ribut lo menurut adik kecil lo? Iya. Sorry tuh saya ini. Kemarin aja pas gue ribut sama dia, banyak yang ngedeketin gue yang banyak duit. Kalau misalkan gue mau ya gue ceraiin aja gue sama orang yang ngedeketin gue aja. Yang banyak duit punya istri kan? Enggak. Oke, jadi lo bukan itu ketakutannya? Enggak. Tapi lo ketergantung sama dia apa nih? Iya, kayak gue baiknya dia, ini sisi baiknya. Nah, iya, kita jangan ngomong gila-gila aja dong.
nggak fair. Harus sisi baiknya juga. dia tuh kalau sharing misalkan kayak ngasih pandangan ke gue, lo harus gini ke perusahaan, lo harus gini gini. Tapi ya apa ya, cuman butuh temen cerita doang gitu loh Kak. Waktu gue cerai sama suami gue yang pertama juga, gue kan cerai baik-baik kalau sama suami pertama. Gue ngerasa kehilangan itu karena gue nggak ada temen ngobrol aja gitu. Bangun tidur, mau tidur kan kakak juga sama istri pasti kalau mau tidur ada yang dibahas, bangun tidur ada yang dibahas, gue harus ngapain hari ini, mau gimana, kayak gitu-gitu. Jadi gitu, tergantung karena lo merasa selama ini sering sharing sama dia. Iya, sering sharing. Emang nggak ada orang lain yang bisa lo sharing selain dia? Ada, kadang gue semua bisa Iya, diajak sharing. iya. Cuman katanya semenjak gue sama dia, gue jadi nggak deket sama karyawan. Lo sadar itu? Sadar. Oke, sampai karyawan lo juga pada mundur nih? Iya, mundur katanya. Ibu, kita kasih satu kali kesempatan lagi. Kalau misalkan ibu sampai balik lagi sama mereka, kita mundur. Bener, mundur. Mereka mundur. Bosnya diancem. Bosnya diancem sama karyawannya. Dan pas mundurnya, mundur bener jalan mundur gitu? Iya. Sampai gue bingung. Kok di kantor, kan ini kantornya segedung nih. Satu lantai kosong. Kosong? Ini 3 lantai. Berarti mereka nggak mundur dong, mereka turun. Oh, turun. Iya. Kalau mundur kan duduk tembok ya kan. Satu mas buat kita numpang. Iya. Soalnya nggak ada lift kan. Iya, Jadi itu turun. satu lantai kosong tuh. Ada, maksudnya Kebetulan di kantor kita lagi nggak punya kantor nih. Karena nggak satu lantai ya. boleh disewa Iya, di Bandung dong ya? di Bandung. Di Bandung, jauh guys. Ntar makan somai mulu tiap hari lo. Lu gitu. Oke, nih. Akhirnya pas lo diancam, kita balik lagi sama tadi orang tuanya dari si cewek. Akhir pembicaraannya apa tuh? Lo akhirnya pamit, Assalamualaikum, pulang gitu. Masa? Ibunya mau tau nggak ngomong apa? Mau tahu dong. Namanya juga Uya si kepo. Nih ngomong, katanya dia ngasih telepon kan gue. Ngomong nih sama orang saya. Siapa itu? Ini pengacara saya. Oke, terus lo ngomong, halo? Gue bilang, hebat banget nih pelakor punya lawyer gitu ya di otak gue kan. Oh, ada lawyer pelakor ya? Terus lo ngomong? Hah? Ngomong? Ngomong. Oke. Halo Pak. Ya gue Takut nggak, deg-degan gitu? enggak lah, bodo amat gue mah. Kan gue mah orangnya enggak. Udah 2 kali tersangka. Iya, enggak ada takutnya. Pernah ditangkap polisi. Pernah ditangkap polisi, nggak ada takutnya. Kebal, ya udah terbiasa dengan urusan hukum Iya, gitu iya, kan. iya, udah. Gue bilang, iya gimana? Gue kan masih baik-baik. Oke, gimana? Ini saya datang ke sini, saya hanya ingin mediasi secara. Padahal lo medinazen ya, Iya. tapi lo mediasi. Ya. Nggak gini. Iya, Sorry ya. Seorang medinazen datang memohon kepada pelakor untuk mediasi. Hebat kan? Hebat. Iya kan? Gue aja meniti karir gue ini kan 10 tahun. Dia Iya. sehari aja udah viral kan? Iya. Terus lo ngomong nih Ngomong. sama Pak pengacara. Pak apa Bu nih? Pak. Oke, Pak. Ya Pak, ya ini klien saya tidak bersedia untuk mediasi ketemu gitu, diwakili oleh pengacara. Terus gue bilang ini, Pak, setahu saya sebagai orang awam nih ya, Iya. yang sering berkasus hukum, kalau mediasi itu kedua belah pihak ketemu. Kalau misalkan pengacara sama pengacara mediasi, apa yang mau dibahas? Ngomongin kasus. Iya, paham nggak? Jadi maunya apa, goalsnya Iya. apa segala macam. Apa katanya Pak pengacara? Ya nggak mau, intinya nggak mau, pengennya pengacara sama pengacara aja. Terus aku bilang, oh baik, gue bilang, ya udah, aku bakal lanjutin pelaporan aja kalau gitu. Kalau misalkan emang nggak mau restoratif apa sih? Restoratif justice. Apaan sih itu, jelasin mungkin biar pemirsa kita juga tahu, karena gue Restoratif juga. justice itu gini, Iya. pendekatan kedua belah pihak, perdamaian di luar kepolisian gitu. Oh, restorasi justice. Oke, akhirnya lo bilang kalau nggak mau itu. Kalau misalkan nggak mau itu, ya udah aku lanjutin pelaporan. Terus dia ngancam aku juga, katanya ya udah saya juga bakal melaporkan. Mbak silahkan. Kalau misalkan melapor laporan, udah ayo. Udah dilaporin belum nih? Ya nggak tahu, belum lah. Berapa hari setelah kejadian kemarin tuh? Apa? Kan baru tadi malam. Baru tadi malam. Laporan. Oh, hari ini belum ada laporan nih. Nggak tahu, belum Deg-degan ada. nggak? Deg-degan nggak? Enggak, bodo amat. Bodo amat. Bodo amat. Kalau sampai dia dilaporin lo, Bodo amat. tapi kalau mereka dilaporin lo, bodo amat, yakin nggak lo nggak bakal dipenjara? Insya Allah yakin, karena aku merasa aku korban di sini dan aku bisa jamin, bukan jamin aku nggak dihukum ya kayak, aku bisa jamin aku di pihak yang benar gitu loh. Kok sampai mereka akhirnya ngelaporin lo nih? Ya lucu aja gini, mereka yang melakukan, sorry to say ya, sesuatu ya, Apa sesuatu itu? ya bisa dikatakan perzinahan gitu kan, tapi gue yang dilaporin.
Jadi kayak gue yang pelakornya dong. Oke. Tapi sekarang gue tanya, lo bilang dia pelakor, dia selingkuh, dia berzina segala macam. Yakin lo punya buktinya? Yakin. Udah jelas nih? Udah. Bukan speak dari mulut lo doang tanpa Enggak bukti? lah. Kan kalau misalkan CCTV aku dapat kan harus ada laporan polisi dulu. Oke. Aku minta ke pihak hotel, minta ke pihak apartemen, minta ke pihak Holy Iya. Wings. Kan harus ada laporan polisi dulu baru dikasih. Oke. Iya, iya. Nah, sekarang intinya gini. Lo sempet juga mengupload video ini nih. Ini maksudnya apa nih? Selamat sahur guys. Sorry nih fitnya udah kayak lambe tura wak. Bayayang sama Gedes lagi di hotel. Gedes ini apa nih? Gadun. Aduh. Oke. Ini Apa? bukan suami lo. Bukan. Lo dapat dari mana video ini? Ada seseorang. Oh, lo hebat banget nih. Kayak intelnya. Iya udah lebih dari internet. Sebenarnya ada banyak yang lebih parah dari itu sih, cuman Iya, kan iya. gue kan Iya. kayak tega banget gitu kan. Ya gue Oke, kan masih oke. menunggu itikat baik Tapi dia. yakin siapa tahu ini pamannya atau Enggak. Gue udah punya bukti. Nah, terus ini nih. Oke, nah nih. Gemes jiga babi. Nah, Bahasa Sunda. apa tuh artinya? Ini nih, aku bacain. Iya. Oh iya ya, lebih Apaan sih? Sunda. Gemes jika babi aya nu nitah buka deui ge dibuka deui. artinya apa itu? Ayo deui tadi. Deh gini. Ada yang nyuruh ngebuka lagi aibnya dia akan pasti dibuka lagi Oke. gitu. Sok. Lurus. Penurut emang katanya gitu. Jadi lo nantangin gue lah gitu ibaratnya. Lo nurut nantangin gue gitu kan. Terus dibalas lah sama si ini. Penasaran mungkin ya suami Mbak belum tahu rasanya nidurin saya. Jadi begitu. Haha, maaf ya saya mahal. Itu kata siapa? Kata si Zania. Oke. Ke cewek ini, ke cewek yang lagi hamil 7 bulan ini yang direbut suaminya. Oh, ini beda orang nih? Beda orang. Oh, yang suaminya? Jadi suaminya direbut, lagi hamil 7 bulan, dimintain mobil apa segala macam. Heeh. Ngerti nggak? Yang ngerti Diporotin. yang iya ya. Terus laporan ke gue korbannya itu. Iya, terus Terus penasaran mungkinnya suami Mbak belum tahu rasanya nidurin saya begitu. Maaf ya, maaf aja loh, saya mahal katanya. Kan saya ditidurin bukan sama sembarang orang. Atau gitu. Sudah ya Mbak, jangan ganggu saya. Tanpa gue harus dilaporin UU ITE, dia aja ngomong dia gimana sih? Ngerti nggak? tapi ini dia. Ini dia. Orang lain. Ini gue tutup ininya, maksudnya dia kan nge-save si cewek ini kan nge-save nama si orang ini kan Kayak makanan kita pagi-pagi lah, kayak sayur. lontong. Iya, iya, iya. Ntar gue bisa buktiin ini emang Oke, nomornya emang dia. dia. Oke, terus bisa ada cewek yang hamil 7 bulan itu Laporan ke ke lo gue. tuh selalu blow up di Yang speak up banyak, cuman DM gue ribuan banget yang masuk. Jadi gue bingung mau ngeposting yang mana dulu. Oke, ini ada lagi nih, ada chatan dari siapa gue nggak tahu nih. Dokter Pak Lukman telepon aku minta uang. Aku harus Itu dokter gimana? di klinik gue. Jadi nih gue jelasin. Coba jelasin. Ini salah satu dokter. Ada kepala klinik yang ngechat ke dokter ini. Dok, Pak Lukman telepon aku minta uang sekian juta gitu kan ya. Gue sensor nih. Aku harus gimana dok gitu kan. Bapak nelpon Bogor, klinik gue yang di Bogor. Oh, lo punya klinik di Bogor? Iya, gue kan ada klinik di Bogor. Iya. Bapak nelpon klinik Bogor terus minta uang. Sedangkan utang kasbon Bapak aja masih puluhan juta belum dibayar. Gitu kan. Kasih jangan, Bu, katanya gitu. Terus aku bales, gak usah dikasih, aku bilang kayak gitu kan. Kadif bilangnya apa, nggak ACC aja sama Bu Medi. Aku bilang aja, Bu Medi tidak mengizinkan. Oh, jadi kalau jadi suami lo bisa kasbon di perusahaan lo nih? Bisa, tapi izin gue dulu. Oke. Trit, gue kasbon dong di perusahaan lo. Oh, begitu ya? Saya begitu ya? Enggak, soalnya kan kalau di klinik-klinik gue misalnya ada yang mau kasbon karyawan atau apa segala macam walaupun di Oh, sana, karena suami kamu juga termasuk karyawan di situ. komisaris. Oh, komisaris termasuk bisa digaji, bisa kasbon Iya, ya? heeh. Oke. Gue juga sebagai owner kalau misalnya kasbon ya harus izin dulu tetap. Oh iyalah. Iya. Oke. Nah, sekarang intinya ini banyak banget nih, ya, yang lo posting di Instagram lo nih, di Instastory banyak banget. Terus, wah ini sih udah super banyak nih. Tanggapan dari si cewek apa? Protes nggak? Lo Iya. bawa-bawa nama dia terus di Instagram lo? Enggak. Iya dia protes, dia sempat posting. Nih. Dia posting sorry.
harus mengakui kesalahan yang nggak pernah diperbuat itu berat, tapi nggak apa-apa, punya Allah Maha Adil. Siapa tahu emang dia nggak selingkuh sama suami lo. Kan aku punya bukti. Oke. Terus aku bilang, merasa terzolimi, Allah Maha tahu mbak, nauzubillahi min dzalik, kamu yang menzolimi, kamu yang merasa tersakiti, ingat karma. Terus postingan kedua dia, pengen klarifikasi, speak up sama semua bukti, tapi bukan untuk diladenin kayak gitu. Terus gue bilang, silakan aja klarifikasi, kan udah aku publikasi biar mbaknya diundang TV. Cuman pertanyaannya, TV mau undang Ani-Ani apa enggak? Saya mau undang dia. Mau? Mau. Ya udah, sok aja undang. Ada nomor teleponnya nggak? Oke, sekarang gini mau tanya. Suami kamu sekarang kemana? Udah pergi dari rumah, udah nggak ada. Dengan kasus ini viral, masuk ke lambe-lambe, ke gosip-gosip, Itu- dia hubungin kamu nggak, komen ke kamu? Sempet telepon berkali-kali, enggak aku angkat, udah Kenapa aku nggak blok. diangkat? Nggak mau, nggak mau. Dia WhatsApp nggak? Enggak. Dia WhatsApp, Apa angkat kata? telepon aku, tapi aku nggak angkat. Oke. Kira-kira mau ngomong apa dia? Nggak tahu. Kayak minta maaf, mohon-mohon itu udah basi banget. Oke. Feeling kamu sebagai seorang istri, kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dengan kamu, kalian atau suami Besok kan kamu? gugatan aku udah masuk ke pengadilan. Jadi ya udah, udah enough, udah selesai. Iya. Kok saya punya feeling yang justru nggak enak ya? Nggak tahu akan terjadi apa gitu. Sesuatu yang ya di luar perceraian ya, Saya ngelihat mata kamu tuh ada sesuatu hal yang yang masih tersembunyi. Iya. Satu hal yang misterius saya nggak tahu apa. Iya. Iya. Soalnya saya melihat Medina ini ada sesuatu yang ditutupi yang belum mau terbuka sama saya, cuman saya nggak tahu apa. Iya, Kak Asanti juga Mes undang aku ngomong, ini ada sesuatu yang belum diceritain sama kayak kakak ngomong ya gitu. Oke. Ya udah, meditasi. Intinya kamu tetap akan bulat bercerai sama dia. Iya. Betul. Kakak-kakaknya juga kan hubungin aku, tapi aku udah nggak peduli. Kakak-kakaknya suami kamu. Oke, siapa aja yang hubungin kamu? Iya, ada Katia, Kak Sarah semua, tapi aku Oke, yang jelas saya berdoa yang terbaik buat kalian, buat kamu, buat ya kamu ya suami kamu. Kalau emang mesti berpisah ya berpisah baik-baik. Iya. Ya. Terima kasih Medi Nazir. Sama-sama. Udah main jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta. Nanti Lebaran aku ke Bandung. Boleh. Kita Main ketemuan ya, ya. kita ke rumah ya. Kita makan siomay. Iya.